Apa jadinya jika penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, tiba-tiba terserang penyakit misterius? Kekuatan gaibnya melemah, dan satu-satunya harapan adalah seorang penyembuh sakti, Ningsih Tinampi. Apakah ini pertanda akhir bagi sang ratu? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Di kedalaman samudra luas, di balik ombak yang bergulung dengan kekuatan dahsyat, tersembunyi sebuah kerajaan megah yang tak kasat mata bagi manusia biasa. Istana yang megah itu, bertaburkan permata berkilauan dengan pancaran cahaya hijau, menjadi kediaman sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Sosok legendaris ini telah dikenal selama berabad-abad, dikagumi dan dihormati oleh makhluk dari dunia manusia maupun alam gaib. Namun, di balik kebesaran namanya dan keagungan istananya, kegelisahan kini menyelimuti kerajaan Laut Selatan. Di dalam salah satu ruangan istana yang luas, Nyi Roro Kidul terbaring lemah di atas ranjang yang dihiasi kain sutra hijau berkilauan. Wajahnya yang biasanya bersinar penuh wibawa kini tampak pucat, dan sorot tajam matanya mulai meredup. Sudah berminggu-minggu ia merasakan sakit yang tak biasa. Sebuah penyakit misterius yang menggerogoti tenaganya, merampas kekuatannya sebagai penguasa lautan. Dayang-dayang yang setia hanya bisa menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk meredakan penderitaannya. Dari ramuan laut yang diakini memiliki khasiat penyembuhan hingga ritual khusus untuk memanfaatkan energi alam lautan. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Rasa sakit itu tetap bertahan, bahkan semakin menguat. Nyi Roro Kidul sendiri menyadari bahwa ini bukan penyakit biasa. Bukan sekadar racun atau sihir yang mudah dipatahkan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang menyelimuti tubuhnya. Ia telah berusaha mencari jawabannya melalui mata batin, namun tak menemukan petunjuk apapun. Keadaan di kerajaan mulai berubah. Makhluk-makhluk gaib penghuni Laut Selatan merasakan energi yang berbeda. Ombak yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi lebih ganas, arus laut tak lagi bisa diprediksi, dan angin di permukaan laut berembus lebih liar dari biasanya. Semua ini adalah pertanda bahwa penguasa mereka dalam kondisi yang tidak baik. Merasa tak bisa tinggal diam, Nyi Roro Kidul akhirnya mengutus dayang dan penasihatnya untuk mencari tabib sakti dari berbagai penjuru. Para pengawal gaib dikirim untuk mencari penyembuh terbaik, tidak hanya dari dunia manusia, tetapi juga dari alam gaib. Dalam waktu singkat, satu persatu tabib sakti mulai berdatangan ke Istana Laut Selatan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang dari kerajaan jin di perut bumi, ada yang turun dari puncak gunung tempat para pertapa sakti bermukim. Bahkan beberapa dukun dari dunia manusia pun turut hadir. Namun, semakin banyak tabib yang mencoba menyembuhkan sang ratu, semakin besar kebingungan yang mereka alami. Ramuan yang diberikan tak berefek. Mantra-mantra tak mampu menembus lapisan gelap yang mengurung energinya. Beberapa tabib yang mencoba merasakan penyakitnya melalui mata batin justru mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba merasa pusing, mual, atau bahkan didera ketakutan tanpa sebab yang jelas. Salah satu tabib sakti dari dunia jin, yang terkenal dengan penglihatan batinnya yang tajam, akhirnya menyerah. Dengan wajah serius, ia berkata, "Ampun, Baginda Ratu. Hamba telah berusaha mencari tahu penyebab penyakit ini, namun kekuatan yang menyelimuti tubuh Baginda terlalu besar dan terlalu asing. Hamba tidak bisa menjelaskan asalnya, apalagi mencari cara untuk menyembuhkannya." Suasana istana semakin muram. Jika bahkan seorang tabib sakti dari dunia gaib pun tak mampu memahami penyakit ini, lalu siapa yang bisa? Rasa putus asa mulai menyusup dalam hati Nyi Roro Kidul. Hari demi hari berlalu, kondisinya semakin memburuk. Para dayang yang setia mulai diliputi ketakutan. Bagaimana jika sang ratu tak pernah sembuh? Bagaimana jika penguasa Laut Selatan benar-benar jatuh dalam kelemahan yang tak terpulihkan? Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba seorang dayang yang bertugas di permukaan laut kembali dengan membawa kabar mengejutkan. "Baginda Ratu, di dunia manusia ada seorang perempuan yang telah menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit aneh. Orang-orang menyebutnya Ningsih Tinampi. Ia tinggal di Jawa Timur dan dikenal karena kemampuannya menyembuhkan hal-hal yang tak bisa dijelaskan." Nyi Roro Kidul menoleh dengan tatapan penuh minat. "Ningsih Tinampi?
Gumamnya pelan. Nama itu asing baginya. Tetapi jika benar wanita itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang tak terjelaskan, maka mungkin inilah harapan terakhirnya. Dengan suara yang masih lemah, ia memerintahkan salah satu dayang kepercayaannya. Pergilah ke Jawa Timur. Temui wanita itu, sampaikan permintaanku, dan undang dia ke istana ini. Jika dia benar-benar mampu menyembuhkan banyak orang, aku ingin melihat sendiri apakah dia bisa menyembuhkanku. Dayang itu segera memberi hormat. Lalu tanpa menunggu lebih lama, ia bergegas menjalankan tugasnya. Melintasi ombak yang bergulung ganas dan arus laut yang tak terduga, ia menempuh perjalanan panjang menuju dunia manusia. Sementara itu, di istananya yang megah, Nyi Roro Kidul berusaha menenangkan hatinya. Sebagai makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa, ia tahu bahwa sangat jarang ada manusia yang benar-benar mampu membantunya. Namun kali ini, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Jika memang takdirku masih panjang, maka Allah akan mengirimkan pertolongan melalui siapapun yang dikehendakinya. Aku hanya bisa menunggu." Jauh di sebuah desa di Jawa Timur, Ningsih Tinampi sedang sibuk melayani pasien-pasiennya seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan mendapatkan panggilan yang luar biasa, sebuah undangan dari penguasa Laut Selatan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu sunyi. Cahaya bulan memantulkan warna kehijauan di permukaan laut, sementara dayang setia Nyi Roro Kidul melesat di antara ombak, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia bukan manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang ditugaskan untuk menjalankan misi penting, mencari seorang penyembuh bernama Ningsih Tinampi. Dari kedalaman samudra, ia muncul di pesisir pantai, lalu menembus batas dunia yang tak terlihat oleh manusia. Melewati hutan, perkampungan, dan jalanan sunyi, ia bergerak tanpa seorang pun yang menyadari kehadirannya, kecuali mereka yang memiliki mata batin tajam. Setelah perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di desa tempat Ningsih Tinampi tinggal. Desa itu tampak sederhana, dengan rumah-rumah khas pedesaan yang dikelilingi pepohonan rindang. Namun, ada satu tempat yang berbeda. Rumah Ningsih Tinampi selalu ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru negeri datang dengan harapan memperoleh kesembuhan dari penyakit mereka. Dari kejauhan, dayang itu mengamati dengan saksama. Ada energi berbeda di tempat ini. Suatu aura kuat yang berasal dari doa-doa dan rukyah yang sering dipanjatkan di sana. Tidak sembarang makhluk gaib bisa masuk ke tempat ini tanpa izin. Maka, dengan hati-hati, ia mengubah wujudnya menjadi seorang perempuan tua berjubah hijau, agar dapat berbaur tanpa menimbulkan kecurigaan. Lalu, ia melangkah ke halaman rumah Ningsih Tinampi, di mana sudah banyak orang menunggu giliran untuk diperiksa. Di dalam rumah, Ningsih Tinampi tengah sibuk menangani seorang pasien, seorang pria muda yang mengalami gangguan aneh. Ia sering melihat bayangan hitam yang mengikutinya, tubuhnya terasa berat, dan pikirannya selalu diselimuti kecemasan tanpa alasan. Dengan tenang, Ningsih membacakan doa-doa, mengusap punggung pasien dengan minyak yang telah didoakan, lalu meniup ubun-ubunnya dengan lembut. Tiba-tiba, pria itu berteriak keras. Tubuhnya bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Makhluk yang bersemayam dalam tubuhnya menjerit kesakitan, berusaha melawan. Namun, doa-doa yang dipanjatkan semakin melemahkannya, hingga akhirnya ia menyerah dan pergi. Sang pasien pun jatuh lemas. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, takjub. Keyakinan mereka terhadap kemampuan Ningsih Tinampi semakin kuat. Perempuan tua yang menyamar sebagai dayang pun akhirnya maju ke depan setelah pengobatan selesai. Dengan penuh hormat, ia menundukkan kepala dan berkata, "Maafkan saya, Nyai. Saya datang dari jauh untuk membawa pesan penting." Ningsih Tinampi menatapnya penuh perhatian. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita tua ini. Auranya tidak seperti manusia biasa. Ia bisa merasakan energi asing yang menyelimutinya. "Apa yang ingin kau sampaikan?" tanyanya dengan tenang. Dayang itu menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, tengah menderita sakit yang tak seorang pun bisa sembuhkan. Kami telah memanggil banyak tabib sakti dari berbagai penjuru, tetapi tak ada yang berhasil. Sekarang,
Kami datang kepadamu, memohon agar Nyai bersedia membantu menyembuhkan beliau. Suasana mendadak hening. Nama itu, Nyi Roro Kidul, bukanlah nama asing. Legenda Sang Ratu Laut telah diceritakan turun-temurun. Banyak yang percaya bahwa ia adalah penguasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, Ningsih Tinampi tetap duduk tenang, merenungkan permintaan itu. Ia sudah terbiasa menangani penyakit aneh, baik yang berasal dari dunia manusia maupun dunia gaib. Tetapi ini berbeda. Ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini menyangkut sosok yang dihormati dan ditakuti oleh banyak makhluk. Perlahan, ia menutup matanya, mencoba merasakan energi yang menghubungkannya dengan penderitaan Sang Ratu Laut. Dalam keheningan, ia melihat gambaran samar, ombak yang mengamuk, bayangan hijau yang berpendar, dan sosok perempuan bermahkota yang terbaring lemah di atas ranjang berhiaskan permata laut. Ia bisa merasakan penderitaan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Ningsih Tinampi membuka matanya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Baiklah, aku akan datang. Namun ingatlah, aku hanyalah manusia biasa. Aku hanya bisa berusaha, tetapi segala kesembuhan datangnya dari Allah." Dayang itu tersenyum lega. "Terima kasih, Nyai. Sang Ratu pasti akan sangat bersyukur mendengar ini." Dan begitu perjanjian terjalin, takdir pun mulai bergerak menuju babak baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Malam itu, Ningsih Tinampi bersiap untuk berangkat ke Istana Laut Selatan. Ia membawa minyak rukyah, air doa, dan perlengkapan lain yang biasa digunakan dalam pengobatan. Setelah berpamitan, ia mengikuti dayang yang akan membawanya ke kerajaan bawah laut. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Dalam sekejap, mereka melintasi batas dunia manusia dan memasuki alam gaib. Angin dingin menyelimuti tubuh Ningsih. Seakan ia melewati gerbang yang tak terlihat oleh manusia biasa. Semakin dekat ke istana, pemandangan luar biasa tersaji di depan matanya. Cahaya hijau kebiruan menerangi lautan gelap, ikan-ikan besar berenang di sekelilingnya, dan bangunan megah mulai tampak di kejauhan. Di gerbang istana, para dayang dan pengawal kerajaan telah menanti. Saat Ningsih melangkah masuk, ia merasakan kemegahan tempat ini, tetapi juga sesuatu yang janggal, energi gelap yang begitu pekat. Ia segera dibawa ke kamar tempat Nyi Roro Kidul terbaring lemah. Saat melihat sang ratu dalam kondisi seperti itu, hati Ningsih terasa berat. Tetapi ia tahu tugasnya telah dimulai. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Baginda, saya telah datang sesuai permintaan. Izinkan saya memahami lebih dalam apa yang terjadi pada Anda." Nyi Roro Kidul membuka matanya yang redup dan menatap Ningsih dengan sisa kewibawaannya. "Aku telah memanggil banyak tabib, tetapi tak satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Jika kau memiliki kemampuan, buktikanlah," katanya lemah. Ningsih mengangguk, lalu duduk di tepi ranjang. Ia menutup matanya, merasakan energi yang menyelimuti tubuh sang ratu. Tangannya perlahan bergerak di udara, mencoba menangkap getaran yang tersembunyi. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang dingin dan berat, seperti kabut hitam yang membelenggu tubuh sang ratu. Ini bukan penyakit biasa, melainkan kekuatan gelap yang berasal dari luar. Ia membuka mata dan berkata dengan serius, "Baginda, ini bukan penyakit biasa. Ada kekuatan lain yang mengikat Anda." Para dayang yang berada di ruangan saling bertatapan, rasa takut mulai menyelimuti hati mereka. Jika penguasa mereka saja bisa terkena serangan ini, maka ancaman yang dihadapi pasti bukan sesuatu yang sepele. Ningsih mengambil botol air doa yang telah ia siapkan. Dengan penuh keyakinan, ia mulai merapalkan doa-doa, membacakan ayat-ayat suci yang menjadi kekuatannya selama ini. Perlahan, suasana ruangan berubah. Udara yang tadinya berat mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang bereaksi terhadap doa-doa itu. Tiba-tiba, tubuh Nyi Roro Kidul menegang. Napasnya tersengal, dan dari bibirnya keluar desisan halus. Matanya yang hijau berpendar dengan cahaya aneh. "Berhenti," bisiknya dengan suara yang bukan miliknya sendiri. Namun, Ningsih tidak berhenti. Ia tahu ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di dalam tubuh sang ratu. Ia melanjutkan bacaan rukyahnya,
membiarkan doa-doa itu mengalir, mengguncang energi gelap yang mencengkram tubuh Nyi Roro Kidul. Tiba-tiba, angin bertiup kencang di dalam kamar. Lilin-lilin berkedip, permukaan air di bejana-bejana kristal bergetar. Semua orang menahan napas, merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dari tubuh Nyi Roro Kidul muncul kabut hitam pekat, menggeliat di udara seperti ular raksasa. Kabut itu bergemuruh, berusaha bertahan dari bacaan yang terus dilantunkan Ningsih. Ningsih menatap kabut itu dengan tajam. "Siapapun kau, aku perintahkan kau keluar dari tubuhnya," serunya. Kabut itu justru tertawa. "Manusia kecil, kau berani mengusik urusanku?" bisiknya dengan nada dingin. "Aku telah lama menunggu saat ini. Tidak ada yang bisa mengusirku." Ningsih tidak gentar. Dengan cepat, ia menggenggam botol air doa dan mencipratkannya ke arah kabut hitam. Jeritan nyaring memenuhi ruangan. Suaranya memekakan telinga, membuat para dayang menutup telinga mereka ketakutan. Namun, Ningsih tidak berhenti. Ia tahu, ini adalah awal dari pertarungan untuk menyelamatkan sang ratu dari kegelapan yang membelenggunya. Nyi Roro Kidul tampak semakin gelisah. Tubuhnya bergetar hebat, seolah berusaha melepaskan diri dari cengkeraman sesuatu yang tak terlihat. "Aku tahu asalmu," kata Ningsih dengan suara penuh keyakinan. "Kau bukan makhluk biasa. Kau datang dari zaman yang lebih tua, dari kegelapan yang telah lama bersembunyi. Tapi ingat, selama masih ada cahaya, kegelapan tidak akan pernah menang." Kabut hitam yang melayang di udara bergetar hebat, tampak marah mendengar kata-kata Ningsih. Namun, semakin lama, semakin pudar. Doa-doa yang dipanjatkannya memenuhi ruangan, menyapu keberadaan gelap itu. Perlahan, tubuh Nyi Roro Kidul mulai terlihat lebih tenang. Nafasnya yang tadinya berat kini berangsur normal. Warna pucat di wajahnya memudar, berganti dengan cahaya keemasan yang dulu menjadi ciri khasnya. Saat kabut hitam benar-benar lenyap, ruangan itu jatuh dalam keheningan. Para dayang dan pengawal hanya bisa saling berpandangan, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Nyi Roro Kidul membuka matanya, kali ini dengan sorot yang jauh lebih jernih. Ningsih menarik napas lega, tetapi ia tahu semuanya belum berakhir. Masih ada misteri yang belum terungkap, asal-muasal penyakit yang menyerang sang ratu. Itu adalah tugas berikutnya. Meskipun makhluk itu telah menghilang, Ningsih tetap waspada. Ia tahu entitas seperti itu tidak akan menyerah begitu saja. Bisa saja ia hanya bersembunyi, menunggu kesempatan untuk kembali. Dengan hati-hati, ia mendekati Nyi Roro Kidul yang kini tampak lebih tenang. "Bagaimana perasaan Baginda sekarang?" tanyanya lembut. Sang ratu menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa lebih ringan," jawabnya. "Seolah sesuatu yang telah lama mengikatku kini telah terlepas." Namun, Ningsih belum merasa puas. Ia tahu, dalam dunia gaib, setiap penyakit memiliki sumbernya. Jika akar permasalahannya tidak dihancurkan, maka ancaman itu bisa kembali kapan saja. "Baginda," kata Ningsih dengan suara serius, "saya harus tahu dari mana asal kekuatan yang menguasai tubuh Anda tadi. Jika tidak, penyakit ini bisa datang kembali." Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, tampak berpikir. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bercerita. "Beberapa waktu lalu," katanya, "aku mulai merasakan perubahan di kerajaanku. Energi laut yang biasanya memberi kekuatan padaku perlahan melemah. Aku semakin sering sakit, tubuhku semakin lemah, dan mimpi-mimpi aneh mulai menghantuiku setiap malam." Ningsih mendengarkan dengan saksama. "Mimpi seperti apa, Baginda?" tanyanya. "Aku melihat bayangan hitam di dalam istanaku," lanjut Nyi Roro Kidul. "Ia tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi aku bisa merasakan kehadirannya, mengintai, mengawasi, menunggu saat aku lengah. Setiap kali aku mencoba mendekatinya dalam mimpi, ia menghilang. Tapi lambat laun, aku mulai merasakan kehadirannya bukan hanya dalam mimpi, tapi juga di dunia nyata." Ruangan itu menjadi semakin hening. Para dayang yang mendengar cerita itu saling berpandangan, rasa takut terpancar dari wajah mereka. Mereka juga merasakan perubahan di istana,
tetapi tak ada yang berani membicarakannya. Ningsih menutup mata, mencoba memahami situasi ini lebih dalam. Jika bayangan hitam itu benar-benar nyata dan telah melemahkan energi sang ratu, maka ada kemungkinan seseorang atau sesuatu mengirimnya untuk mencelakai Nyi Roro Kidul. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah serangan yang disengaja, dengan niat jahat yang telah diperhitungkan. Baginda, kata Ningsih perlahan, apakah ada seseorang yang baru-baru ini datang ke istana? Seseorang yang mungkin memiliki niat tersembunyi? Nyi Roro Kidul tampak berpikir. Lalu, matanya membelalak, seolah mengingat sesuatu. Iya, gumamnya. Beberapa bulan lalu, seorang penguasa dari lautan lain datang mengunjungi istanaku. Ia datang dengan dalih ingin menjalin hubungan baik. Tapi saat itu, aku merasakan sesuatu yang aneh darinya. Auranya gelap, meski ia menyembunyikannya dengan baik. Ningsih mengangguk pelan. Besar kemungkinan makhluk itu adalah kiriman dari penguasa laut lain, katanya. Mungkin mereka ingin melemahkan Baginda agar bisa merebut kekuasaan di Laut Selatan. Para dayang yang mendengar penjelasan itu tampak terkejut. Kudeta dalam dunia gaib bukanlah hal asing. Tetapi mereka tak menyangka ada yang cukup berani untuk mencoba menjatuhkan penguasa sebesar Nyi Roro Kidul. Ningsih tahu, jika ini adalah permainan kekuatan, maka ia harus memastikan sang ratu benar-benar terlindungi. Ia merogoh kantong kecilnya, mengambil segenggam garam yang telah diberi doa, lalu menaburkannya di sekeliling ranjang Nyi Roro Kidul. Garam itu bercahaya, membentuk lingkaran perlindungan yang akan mencegah makhluk jahat masuk kembali. Kita tidak bisa membiarkan musuh menyerang lagi, kata Ningsih tegas. Saya akan membuat perlindungan di sekitar istana ini. Tetapi Baginda juga harus lebih waspada. Mungkin ini saatnya mencari tahu siapa musuh sebenarnya dan menghentikan rencana mereka sebelum terlambat. Nyi Roro Kidul mengangguk. Ia bukan makhluk lemah. Sebagai penguasa lautan yang telah bertahan selama berabad-abad, ia tak akan tinggal diam jika ada yang mengancamnya. Malam itu, setelah perlindungan terakhir selesai dilakukan, Ningsih bersiap untuk kembali ke dunia manusia. Nyi Roro Kidul, yang kini merasa jauh lebih baik, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Aku berhutang budi padamu, Ningsih Tinampi, katanya. Kau bukan sekadar penyembuh biasa. Kau telah menyelamatkanku dari ancaman yang bahkan aku sendiri tak menyadarinya. Ningsih tersenyum. Saya hanya perantara, Baginda. Segala kesembuhan datangnya dari Allah. Dengan hati yang lebih tenang, Ningsih meninggalkan istana Laut Selatan, kembali ke dunia manusia dengan membawa pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Namun, jauh di dasar lautan yang gelap, ada sepasang mata yang mengamati kepergiannya. Mata yang dipenuhi amarah dan dendam. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sebuah pertarungan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.